Presiden Joko Widodo mendesak perang Palestina dan Israel segera dihentikan agar tidak bertambahnya korban jiwa. Presiden juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, lalu Muhammad Iqbal, menyatakan pemerintah tengah berkoordinasi dengan KBRI Beirut, KBRI Aman, dan Kairo untuk mengupayakan evakuasi terhadap 10 warga negara Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia saat ini adalah terhadap kondisi kemanusiaan yang ada di area tersebut. Tujuannya adalah untuk bagaimana menghentikan eskalasi konflik yang terjadi saat ini sehingga tidak lebih banyak korban dari masyarakat sipil. Untuk kondisi WNI kita gimana, Pak? Kita telah menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman, dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Untuk upaya Indonesia untuk menghentikan kekerasan apa ya, Pak? Jadi sejak terjadinya peristiwa tersebut, Menlu RI terus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dunia, dengan para pemimpin, dengan para menlu-menlu dari negara-negara kunci, dan juga dengan organisasi internasional untuk mencari peluang untuk menghentikan kekerasan, eskalasi kekerasan yang terjadi. Israel mengerahkan kendaraan militer di wilayah Israel Selatan. Israel juga mengaktifkan 300.000 tentara cadangannya dalam sebuah mobilisasi besar-besaran. Israel memutus aliran air, listrik, berbagai suplai termasuk obat-obatan dalam rangka mempersulit hidup warga Palestina di jalur Gaza di masa perang ini. Mereka melakukan berbagai cara agar militan Hamas menghentikan serangannya ke Israel. Israel kembali mengerahkan kendaraan militernya di wilayah selatan. Tank-tank Israel dan sebuah helikopter bersiaga di sebuah bukit. Secara bersamaan, Israel juga mengaktifkan 300.000 tentara cadangan dalam mobilisasi besar-besaran untuk menghadapi para pejuang Hamas. Tidak diketahui apakah mobilisasi besar itu adalah rencana Israel untuk melancarkan serangan darat ke Gaza atau melakukan operasi yang lain. Hingga saat ini, pesawat-pesawat tempur Israel membombardir Gaza tanpa henti. Israel kembali menggempur kota Gaza dengan serangan udaranya. Bangunan-bangunan yang menjadi tempat tinggal warga sipil menjadi target hancur menjadi puing-puing. Korban berjatuhan, sebagian besar adalah bayi dan anak-anak. Para wanita dan lansia pun tak luput dari serangan Zionis itu. Warga menggali puing-puing bangunan yang telah rata dengan tanah setelah dibom Israel untuk mencari anggota keluarga mereka. Penderitaan warga Palestina dipastikan bertambah karena Israel yang selama ini mengontrol berbagai suplai ke jalur Gaza, memutus aliran air, listrik, bahan bakar, bahkan makanan dan obat-obatan. Anggota komando Hamas Ali Barakeh menegaskan, warga Palestina adalah bangsa yang kuat, sabar, dan pasti bisa bertahan di masa perang ini.